Bismillahirrahmanirrahim. Al-faslul awal. Jadi ini fasal yang pertama iku fi wujubihi ing dalem nerangake wajibe puasa. Jadi di pasal yang pertama ini yaitu pasal yang menerangkan tentang pertama kali puasa itu diwajibkan bagi kaum muslimin. Qala Allah Ta'ala, qala dawu sapa Allahu Gusti Allah Ta'ala maha luhur sapa Allah, wa azza lan maha mulia sapa Allah, wa jalla lan maha agung sapa Allah. Dawe ya a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul azim. Jadi Allah dawuh di dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 183, ya ayyuhalladzina amanu, he wong-wong kang padha iman kabeh, he wong-wong kang padha iman kabeh, kutiba den wajibake alaikum ing atase sira kabeh, alaikum kepada kalian semua, apa yang diwajibkan oleh Allah, as-siyamu puasa. Kama kutiba alal ladzina min qablikum, kama kutiba seperti halnya yang sudah diwajibkan, alal ladzina min qablikum yang sudah diwajibkan kepada kalian semua, kepada kaum-kaum sebelum kalian semua. La'allakum tattaqun, mugi-mugi kalian semua, semoga kalian semua itu bertakwa. Nah, jadi itu ya ayyuhalladzina amanu. Allah itu dawuh ya ayyuhalladzina amanu. Allah menyeru kepada kita, Allah memanggil kepada kita, Allah memberikan sebuah panggilan yang romantis kepada kita. Ya ayyuhalladzina amanu, he wong-wong kang beriman. Maksudnya apa wong-wong kang beriman iku? Wong-wong kang beriman iku adalah orang-orang yang mempunyai keyakinan, orang-orang yang percaya dengan apa yang akan menjadi ketentuan Allah, yang akan menjadi perintah Allah, yang akan menjadi dawuh dari Allah, yaitu orang-orang yang beriman, orang yang mempunyai kepercayaan. Ya ayyuhalladzi, begitu romantisnya Allah kepada hamba-hambanya yang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu. Karena dalam sebelum Quran surat Al-Baqarah ayat 183 ini di atasnya itu membahas mengenai sama, yaitu ya ayyuhalladzina amanu, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumul qisasu fil qatla. Nah, jadi di ayat 170 sekian ya, lupa saya. Jadi itu membahas mengenai hukum qisas, itu juga sama, ya ayyuhalladzina amanu. Berat untuk dilakukan, itu berat, tapi Allah menyerunya dengan sebuah panggilan yang romantis, yaitu bagi orang-orang yang beriman, orang-orang yang percaya dengan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala adalah Tuhan yang esa. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba, dan wajibake, alaikum ing atase kalian semua, diwajibkan kepada kalian semua. Alaikum berarti ini sebuah beban untuk kita semua, ini sebuah tanggung jawab, ini sebuah kewajiban untuk kita semua untuk melakukan apa yang akan ditetapkan oleh Allah, yaitu as-siyam, yaitu berupa puasa. Nah, puasa, as-siyamu, puasa sendiri itu apa? Puasa itu berasal dari kata soma, tinggal mati soma yasumu siyaman, seperti halnya qoma yaqumu qiyaman ya, dalam tasrifan, dan yang mempunyai makna amsakah atau insakah, yaitu menahan. Jadi kita juga mempunyai pembahasan
selesainya makan sahur, yaitu adanya imsak. Ya, itu imsaka atau amsaka di sini yaitu menahan secara bahasa. Jadi kita berhenti, kita ngeker, kita berhenti makan itu ketika sudah waktu imsak, ketika waktu sahur habis dan sebelum waktu masuknya waktu fardu sholat subuh. As-shauma dan wajibakan ing atase sira yaitu puasa kama kutiba 'alal ladzina min qablikum, seperti halnya yang sudah diwajibkan kepada orang-orang sebelum kita. Siapa orang-orang sebelum kita? Jadi puasa itu dari kapan? Puasa itu sudah ada itu dari zaman dahulu, yaitu dari zaman Nabi Adam sudah ada. Nabi Adam juga puasa, terus dari Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Musa dan nabi-nabi rasul dan yang lain itu sudah diwajibkan yang namanya melakukan puasa. Nah, tapi terus bagaimana orang-orang terdahulu, nabi-nabi rasul terdahulu itu berpuasa? Nah, di sini seperti apa orang-orang terdahulu itu berpuasa sebelum kita, wallahu a'lam. Tapi Nabi Muhammad SAW itu pernah memberitahu bahwasanya dulu kaum kafir Quraisy itu pernah berpuasa pada hari Asyura, ya, pada hari Asyura atau 10 Muharram. 10 Muharram, puasa yang dilakukan bersama dengan orang-orang jahiliyah pada waktu itu, pada waktu sebelum Islam datang dan sebelum Nabi itu diangkat sebagai Nabi dan Rasul. Itu sudah pernah ada yang namanya puasa yang ini dilakukan, puasa ini dilakukan oleh orang-orang kafir Quraisy, yaitu puasa yang dilakukan pada hari Asyura atau 10 Muharram. Jadi memang puasa itu sudah ada sebelum Islam ada, sudah ditetapkan dari Allah, dari nabi-nabi sebelumnya, dari ajaran-ajaran sebelumnya puasa itu sudah ada. Cuma untuk tata pelaksanaannya seperti sekarang atau tidak itu wallahu a'lam bishawab. Kalau kita kan sudah ditentukan bahwasanya ketetapan untuk berpuasa yaitu dimulai dari setelah terbitnya fajar atau sebelum masuknya fardu sholat subuh sampai dengan terbenamnya matahari atau masuknya waktu sholat maghrib, yaitu menahan puasa itu menurut Imam dalam hadisnya menurut Imam Al-Alusi dalam tafsir Ruhul Alami, beliau itu berpendapat bahwasanya puasa adalah menahan dari beberapa perkara, hanya beberapa perkara. Jadi enggak semuanya. Puasa itu cuma menahan dari beberapa perkara. Perkara apa saja? Yaitu yang pertama itu dari Imam Al-Alusi menahan syahwat dari perut, yaitu seperti makan dan minum. Yang kedua itu menahan syahwat farj. Ngertos mboten? Syahwat farj itu seperti halnya berhubungan badan untuk suami istri. Nah, dengan cara yang telah ditentukan dan dengan waktu yang telah ditentukan juga, yaitu tadi setelah terbitnya fajar sampai terbenamnya matahari. La'allakum tattaqun, menawa sira pada takwa kabeh. Nah, dari dawuh Allah, firman Allah dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 183 ini itu menekankan agar dengan berpuasa semoga kita semua yang menjalankan, khususnya kaum muslimin ataupun yang lain, agar kita menambah ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'nahu utawi maknane qauluhu ta'ala, maknane dawuh Allah dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 183, iku la'allakum tattaqun, menawa sira gawe perlindungan. Maring perlindungan kangge napa? Annara ing neraka bisraunihi kelawan puasane wong kang puasa. Jadi menambah ketakwaan kita itu agar terlindung dari neraka, ya, yaitu salah satu
makna dari qauluhu ta'ala fa inna saumahu sababun li ghurani tunubil mujibati linnar. Fa inna saumahu krana sak temene puasa sapa wong kang puasa. Fa inna saumahu mongko sak temene puasane shaim atau puasane orang yang berpuasa iku sababun dadi sebab li ghufrani dan ngapurane adzunubi li ghufrani dzunubi dan ngapurane pira-pira dosa al mujibati kang bisa nekaake apa dzunub apa dosa mau al linnari maring neraka. Jadi di sini diterangkan bahwa puasa itu salah satunya yaitu menjadi sebab seseorang diberikan ampunan oleh Allah Subhanahu wa taala, di mana diberikan ampunan dari dosa-dosa kita, dari kesalahan kita. Ya, entar itu yang diampuni mau kesalahan yang A, B, C, D itu hak prerogatif Tuhan. Ya, jadi nggak tahu kesalahan mana atau dosa mana kita yang akan diampuni oleh Allah karena puasa yang kita lakukan dengan niat ridho Allah, dengan niat mendapatkan ridho Allah dan menambah ketakwaan kita kepada Allah, itu akan menyebabkan diampuninya dosa-dosa kita dari dosa-dosa yang memungkinkan kita itu bisa masuk ke dalam neraka, al-mujibatil linnar, yaitu dari dosa-dosa yang mungkin bisa memasukkan kita ke dalam neraka. Itulah salah satu hebatnya dari orang yang berpuasa ridhollah, yaitu mengharapkan ridho dari Allah. Wa fi sahihaini lan ing dalam kitab hadis sahih loro, yaitu kitab hadis sahih sudah jelas ya bahwasanya kitab dari Bukhari dan Muslim. Anin Nabi, dari Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, annahu utawi sak temene Kanjeng Nabi iku qala andika sapa Nabi, buniyal islamu ala khamsin. Ini ada lagunya ini. Kalau yang tahu ini, buniyal islamu ala khamsin. Nah, lanjutannya saya nggak tahu. Nah, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, buniyal islamu ala khamsin. Bunia dan bangun apa al-islamu agama Islam ala khamsin ing ngatasé lima perkara, lima dasar, 5 tiang, 5 apa, yaitu ini 5 perkara. Jadi Islam itu dibangun atas 5 perkara. Rupane khamsin ala an ta'budallaha wa takfura bima dunahu wa iqamis shalah wa ita'iz zakah wa hajjil baiti wa shaumi ramadan. Wa ala anna ta'budallah, ala anna ta'buda ing atase yen to nyembah sapa sira Allah ing Gusti Allah, wa takfura lan kufur sapa sira bima kelawan perkara silaima dunahu kang sakliyane Gusti Allah. Jadi yang pertama itu bahwasanya kita itu menyembah kepada Allah dan mengingkari bahwasanya tiada Tuhan selain Allah. Wa iqamis sholati lan jumenengake atau melaksanakan sholat, yaitu sholat 5 fardu, 5 waktu ya. Sholat 5 fardu, 5 waktu yang ada di dalam yang mendapatkan pada waktu itu dalam kejadian Isra Mi'raj. Wa ita'iz zakati dan bayar zakat ya. Bayar zakat itu enggak cuma zakat fitrah, ada zakat mal atau zakat ada zakat mal, ada zakat zakat mal, zakat harta ya. Terus ada zakat-zakat yang lain ya, yang wajib dizakati setelah mencapai haul atau batas untuk harta, suatu harta itu atau suatu pendapatan
wajib dizakati, yaitu 2,5% rata-rata. Wa hajjil baiti, dan haji ing baitullah, ya, dan haji ing baitullah ini untuk yang mampu, bagi yang mampu. Wa shaumi Ramadan, wa shaumi Ramadan, dan puasa di bulan Ramadan. Nah, ini yang akan kita bahas, yaitu mengenai puasa di bulan Ramadan. Wa shaumi Ramadan. Jadi Islam itu berdiri kokoh, mempunyai dasar yang kokoh seperti halnya Indonesia itu mempunyai Pancasila. Islam juga mempunyai dasar, yaitu berupa 5 perkara ini. Yang pertama itu kita menyembah kepada Allah dan mengingkari bahwasanya tiada Tuhan selain Allah, atau biasanya syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Yang kedua menjalankan sholat. Terus yang ketiga mengeluarkan zakat. Yang keempat itu haji, dan yang kelima yaitu puasa di bulan Ramadan. Jadi kita hari ini sudah mengetahui di dalam pasal yang pertama, yaitu fi wujubihi, yaitu pasal yang menjelaskan tentang wajibnya seorang muslim itu untuk melakukan puasa di bulan Ramadan, yaitu sudah jelas ditetapkan oleh Allah, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Sudah jelas ditetapkan oleh Allah dalam firman-Nya di dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 183. Ini wajib, bahwa sampai diterangkan dulu ini sedikit cerita. Jadi alladzina min qablikum dilakukan oleh orang-orang sebelum kita. Orang-orang sebelum kita maksudnya muslim, kaumnya Nabi Muhammad SAW itu pernah diceritakan Siti Maryam itu pernah puasa. Itu kan Siti Maryam itu berarti jauh sebelum adanya Nabi Muhammad, ya kan. Itu beliau pernah puasa. Inni nadartum lirahmatis shaum. Inni nadartum lirahmanis shaum. Jadi saya nazar ingin berpuasa. Dari Siti Maryam, saya nazar ingin berpuasa. Falan ukallimal yauma insiya. Maka tidak ingin berbicara atau bercakap dengan siapapun. Nah, ini tadi yang dimaksud dengan puasa itu bukan cuma mengenai 2 hal perkara. Bukan mengenai hanya menahan atau ngeker syahwate weteng, udu ngeker syahwate faraj, tapi juga menahan dari hal-hal yang lain. Ini kula juga dapat dari beliau, ya, Abi Afiki, bahwasanya puasa itu bukan cuma mengenai tentang lapar, Mas. Bukan cuma mengenai tentang menahan dahaga, Mas. Bukan cuma hanya mengenai menahan nafsu birahi, Mas. Tapi kabeh itu, ya Bu, puasa mata kita puasa, hidung kita puasa, kuping kita juga puasa, mata kita puasa. Kita menjaga mata kita, menahan, ngeker mata kita pripun supayanya mata kita tidak melihat hal-hal yang tidak seharusnya kita lihat. Ya, panjenengan sedaya ngertos maksudnya hal-hal sing boten purun ingkangipun lihat, ngapunten campur-campur, hal-hal yang tidak sepatutnya kita lihat. Terus hidung kita juga, ya, yaitu untuk kemarin hidung itu untuk menghirup atau mencium, ya, mencium itu dari hal-hal yang seharusnya tidak kita hirup, kita cium. Terus telinga kita juga, ya, tidak mendengarkan gunjang-gunjing, tidak mendengarkan hal-hal yang seharusnya tidak kita dengar, hal-hal buruk atau apapun itu yang tidak kita dengar. Jadi semuanya, selain itu ada satu yang paling penting. Ada satu yang paling penting puasa, yaitu puasa hati. Itu yang sangat-sangat penting dan susah untuk bisa dilakukan oleh kita semua. Untuk bisa berprasangka dengan apapun, untuk bisa berprasangka baik walaupun dengan hal seburuk apapun bisa berprasangka baik. Itulah susahnya puasa hati. Nah, mungkin itu saja untuk pertemuan kali ini di
Faslun yang pertama fi wujubihi, pasal yang menjelaskan tentang wajibnya sholat. Jadi kita semua sudah yakin bahwasanya kita melaksanakan puasa bulan Ramadan memang sudah diwajibkan, yaitu yang pertama dari firman Allah di dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 183 dan dari hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bahwasanya kita diwajibkan menjalankan puasa Ramadan. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan untuk pertemuan yang pertama ini. Semoga yang telah saya sampaikan bisa diambil manfaat, bisa diambil hal-hal baiknya. Apabila ada kesalahan atau kekeliruan dalam saya menjelaskan atau membaca kitab ini, saya mohon maaf karena saya juga masih belajar. Cukup sekian, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat kali panjenengan sedoyo bisa mengambil kemanfaatan dan ilmu dari apa yang telah saya sampaikan dan bisa menjadi keberkahan untuk kita semua. Cukup sekian, akhiril qouli wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.